Hai, jumpa lagi dengan saya Haryanto di dalam session terakhir, session 10, yaitu tentang people and organization. Banyak sekali people ini terlibat di dalam pengimplementasian ERP. Contohnya misalnya adalah di dalam project management, yaitu supaya ERP sistem ini dapat diimplementasikan dengan sukses, maka project management ini harus memberikan suatu kepemimpinan yang kuat, yaitu kepemimpinan yang dapat memimpin tim-tim yang ada di dalam project tersebut. Jelas, disampaikan dengan jelas juga, dan juga dapat memahami rencana pengimplementasian daripada ERP. Lalu dapat memonitor budget dengan baik. Nah, ini beberapa peranan people di dalam project management. Juga people dapat juga berperan di dalam konsultan. Nah, ini seringkali di dalam organisasi tanpa adanya konsultan, maka perusahaan akan sulit mengimplementasikannya. Karena biasanya perusahaan itu tidak banyak memiliki pengalaman di dalam mengimplementasikannya, sehingga harus menggunakan konsultan untuk membantu pengimplementasiannya. Jadi konsultannya sebagai partner, yaitu yang membantu perusahaan untuk mengimplementasikan ERP sehingga sukses. Berikutnya, peranan people ini juga berperan besar di dalam change management, yaitu mempersiapkan perubahan-perubahan yang baru, yaitu bagaimana suatu proses bisnis yang baru itu akan diterapkan, mengimplementasikan suatu sistem yang baru, maka perlu adanya komunikasi yang baik di semua people yang ada dalam organisasi. Perlu adanya persiapan yang baik dan juga bisa memprediksi ataupun men-setting ataupun memperkirakan hal-hal yang memang dapat menghambat di kemudian hari, sehingga dapat diantisipasi terlebih dahulu. Ini penting sekali, yaitu menerapkan yang namanya pelatihan. Nah, salah satunya pelatihan, kemudian dukungan terhadap user yang nantinya akan menggunakan sistem ERP. Juga yang paling penting di dalam change management ini adalah proses komunikasi. Itu proses komunikasi dari tim yang mengimplementasikan ERP dan juga pihak top management dan juga user yang memang terlibat di dalam menggunakan sistem di kemudian hari. Lalu peranan people dalam hal ini yang lainnya adalah di dalam business process engineering. Business process diperlukan untuk mengubah misalnya bisnis proses perusahaan supaya dapat disesuaikan dengan bisnis proses yang ada di softwarenya, dan juga dapat mengadaptasi sistem yang baru. Nah, perlu mempersiapkan orang-orang di dalam organisasi sehingga bisa beradaptasi terhadap sistem yang baru sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam ERP sistem dengan full, artinya dengan memakai seluruh fitur-fitur yang ada. Kemudian peranan people juga menyangkut secara global, yaitu karena ERP yang terakhir ini perkembangan teknologi sangat mempengaruhi, sehingga antara perusahaan yang berada di kantor pusat dengan cabang-cabang mungkin di luar negeri itu dapat terkoneksi dengan baik. Lalu bisa saja menggunakan outsourcing dari pihak-pihak luar perusahaan dari banyak negara untuk
membantu pengimplementasian ataupun menggunakan sistem ERP ini untuk di masing-masing cabang di banyak negara. Kemudian masalah etika itu juga sangat berpengaruh, yaitu di mana satu etika dengan etika di negara lain itu berbeda, sehingga people itu juga harus diberikan suatu pembelajaran, pengertian bahwa harus mematuhi etika-etika yang memang ada di banyak cabang, banyak negara yang memang berbeda-beda. Lalu masalah keamanan itu juga sangat penting, karena sistemnya ini sudah tersebar secara global, maka keamanan di dalam aplikasi ERP, terutama menggunakan koneksi tanpa kabel, lalu dapat menggunakan berbagai peralatan mobile, nah itu juga meningkatkan masalah keamanan, terutama data-data perusahaan tersebar di antara kantor pusat dan juga banyak cabang, nah itu juga harus diperhatikan dengan baik. Demikian peranan people di dalam organisasi yang memang terlibat di dalam pengimplementasian ERP harus diperhatikan dengan baik di banyak hal, sehingga pengimplementasian ERP ini dapat berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan keinginan perusahaan. Demikian introduction mengenai Enterprise Resource Planning, Enterprise System. Terima kasih untuk keseluruhan session yang telah disaksikan. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Salam.